Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Oke, apa kabar Anda semua? Saudara-saudara saya, sahabat saya, seperjuangan. Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani, serta segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Sebelumnya, yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Karena katanya sih yang di channel-channel orang lain subscribe itu gratis. Saya kira nggak gratis. Gratisnya Anda subscribe, tapi menontonnya Anda perlu biaya, yaitu apa? Kuota gitu. Ya silakan subscribe, jangan ditonton saja, dan nyalakan loncengnya ya, biar apa, nanti kalau ada upload video terbaru ada notifikasi di smartphone Anda gitu. Dan sebelumnya saya mohon maaf juga, karena kalau kualitas video saya ini kurang baik, karena saya menggunakan handphone yang jadul ya, yang kualitas kameranya itu hanya 5 megapiksel ya. Dan mikrofon yang saya pakai ini harganya murahan gitu. Mohon maaf sekali ya. Yang penting di sini adalah isinya. Oke, setuju? Ya. Langsung ke topik saja. Kenapa sih saya itu kok lama mengalami anxiety psikosomatis? Kenapa kok lama sekali itu ya? Saya mohon tonton sampai habis ya, tonton saya sampai habis. Anda tidak akan menghabiskan uang 10.000 untuk menonton video saya ini, tidak akan menghabiskan 1 GB untuk menonton video saya ini. Nah, kenapa 2,5 tahun saya alami itu, terpuruk, terlena dalam sensasi-sensasi, ilusi, bahkan sudah sampai ke halusinasi begitu. Yang pertama adalah karena setiap saya periksa ke dokter ya, dokter mendiagnosa saya itu vertigo, hipertensi, dan asam lambung gitu ya. Oke, nah saya sudah shopping dokter, saya hitung ada 5 dokter yang saya datangi, semua awalnya mendiagnosa saya vertigo, hipertensi, dan asam lambung. Tetapi apa yang terjadi setelah dikasih obat vertigo dan sebagainya, itu sempoyongan, keliengan, terus sensasi mau pingsan, sensasi-sensasi yang lain, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya, itu masih saya rasakan gitu sampai bertahun-tahun ya. 5 dokter itu menyatakan itu semua ya, sampai akhirnya ada 1 dokter spesialis saraf ya yang mendiagnosa saya itu terkena anxiety psikosomatis gitu ya. Nah, itu nanti akan saya ungkapkan. Nah, jadi di sini saya sudah tersugesti, yaitu dari diagnosa dokter, yaitu vertigo. Wah, saya alami vertigo, hipertensi, dan asam lambung. Kalau asam lambung itu jelas, sudah jelas sekali. Tapi vertigonya ini saya yang ragu-ragu sama hipertensinya ya. Tetapi saya sudah tersugesti. Jadi saya beli herbal apa itu, yang penting untuk vertigo sama hipertensi. Karena itu tidak vertigo, minum obat vertigo pun tidak ada efeknya ya. Minum obat herbal yang untuk vertigo itu juga tidak ada efeknya. Sampai ngumpul semua herbal dan obat khusus untuk vertigo, untuk apa, itu ada di rumah saya gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, saya itu selalu menyendiri, murung,
dan rebahan di tempat tidur. Ini ya, ini yang perlu Anda ketahui. Hari demi hari saya habiskan untuk berbaring di tempat tidur, ya, menyendiri, murung, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, ya. Belum tentu terjadi, itu saya pikirkan jauh ke depan, ya. Selalu membayangi, wah, kayaknya saya ini akan segera mati, begitu. Menyendiri terus saya, murung, rebahan di tempat tidur. Nah, itu jangan Anda lakukan, ya. Anda jangan seperti saya, ya. Jangan seperti saya. Kalau Anda lakukan itu terus, penyembuhan Anda akan lama sekali, gitu. Oke. Yang ketiga, tidak ada motivator maupun mentor, ya, secara medis maupun sesuai dengan pengalaman. Nah, ini saya tidak punya dulu, ya, waktu masih sakit sebelum saya kena didiagnosa anxiety psikosomatis, saya itu tidak punya motivator maupun mentor secara profesional. Maksud saya ini secara ilmu medis maupun sesuai dengan pengalaman orang-orang, gitu. Nah, tidak ada mentor ini, ya, ataupun motivator, itu jelas sangat berpengaruh sekali, ya. Kalau Anda punya motivator, mentor, apalagi motivator Anda ada yang dari segi medis, ya, contohnya psikiater, atau dari segi ahli kejiwaan, psikologi, ya, psikolog, begitu. Ataupun Anda sudah punya mentor maupun motivator dari orang yang sudah pernah mengalami anxiety psikosomatis, maka apa yang diutarakan itu akan cepat Anda serap, ya, karena Anda percaya, oh, orang ini pernah mengalami, gitu. Kalau mentor Anda orang yang tidak mengetahui tentang apa itu anxiety, apa itu psikosomatis, maka Anda akan begini, kamu teori saja, kamu nggak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Padahal dalam hati Anda begitu. Sama dengan saya dinasihati siapapun, karena dia tidak ada pengetahuan tentang medis, tidak pernah mengalami anxiety psikosomatis, ya saya bilangnya dalam hati teori, hanya bisa teori aja, gitu, ya. Jadi di sini pentingnya sebuah motivator, ya, motivator untuk memotivasi Anda. Dibutuhkan seorang mentor, ya. Silakan Anda kalau mau motivator, mentor dari YouTube itu juga bisa, karena apa yang diungkapkan mereka pasti benar dan akan mudah Anda serap, gitu. Dan motivasi ini harus diulang-ulang, ya, seperti halnya dengan hipnoterapi. Sugesti itu diulang-ulang, karena apa, orang yang terkena anxiety psikosomatis, otak ini lebih mudah menerima hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Jadi hal yang negatif itu cepat sekali masuk di pikiran bawah sadar, begitu. Tetapi hal yang positif itu masuk dari telinga kanan atau kiri, keluarnya juga lewat telinga kanan. Jadi nggak masuk, begitu. Mending kalau sudah masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, itu masuk. Ada yang masuk, tetapi ini tidak, ya. Mau masuk di telinga kanan, sudah mental lagi, begitu. Nah, itulah. Makanya perlu diulang-ulang, gitu, ya. Karena kalau Anda masih mengalami kecemasan, ya, anxiety psikosomatis, sensasi-sensasi itu masih Anda rasakan, hal-hal yang negatif itu mudah sekali masuk ke otak, di pikiran bawah sadar. Sedangkan hal yang positif itu susah masuknya, gitu, ya. Semoga Anda paham. Terus yang keempat, saya tuh malas gerak. Karena apa? Kalau saya mau jalan kaki, itu sensasi pasti datang, ya. Entah itu sempoyongan, kelingan, ketakutan, dada deg-degan, napas pendek, itu pasti datang. Makanya saya malas gerak. Nah, ini adalah blunder, ya. Kesalahan yang sangat besar sekali ternyata, ya. Karena apa? Kalau Anda kurang gerak, pasti Anda merasakan yang namanya pegel-pegel, saraf Anda kaku, ya, leher tegang, padahal kolesterol normal, kaki ini terasa berat, padahal
asam uratnya juga normal. Nah, itu apa? Itu kurang gerak. Gitu ya. Orang kalau kurang gerak, pasti kerja jantung juga tidak akan maksimal. Tapi kalau Anda misalnya ya tidak pernah gerak, dada Anda selalu deg-degan, pastikan dulu EKG ya, EKG atau rekam jantung. Kalau bagus berarti Anda ya sudah, itu hanya kecemasan Anda yang bikin jantung Anda berdebar, akhirnya napas Anda pendek gitu. Terus bagaimana Pak? Saya nggak bisa mau bergerak, wong saya aja jalan 500 meter 100 meter sudah ngos-ngosan. Sama, saya juga begitu dulu ya. Harus dilatih ya, harus dilatih. Semua itu perlu latihan begitu ya. Terus yang kelima adalah saya malas bersosialisasi dengan tetangga-tetangga saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, dan sebagainya. Karena apa? Setiap saya ketemu orang, ya ngobrol sama orang, itu rasanya makin gelisah sekali. Bertemu dengan orang banyak, hajatan apa, itu pasti gelisah itu datang, cemas itu datang, dada berdebar. Akhirnya saya pulang, gitu ya. Akhirnya saya pulang. Nah, itu juga kesalahan besar ya. Kalau kita tidak mau bersosialisasi, ya murung terus di dalam rumah, itu adalah kesalahan besar. Perlu Anda latih, semua itu harus Anda latih ya. Itu saya hanya menularkan apa yang saya lakukan ya, apa yang saya lakukan gitu. Terus yang keenam, saya selalu menebak-nebak sendiri sakit saya. Nah, padahal sudah jelas dari hasil EKG itu menunjukkan bahwa jantung saya itu normal ya, irama jantung saya normal. Dari tes laborat menyatakan semua normal ya, urin semua normal. Tetapi saya selalu menebak-nebak kalau saya ini sakit jantung ya. Kenapa? Karena saya merasakan nyeri dada ya, nyeri dada sebelah kiri, kadang kanan, tembus ke belakang. Nah, itu tidak perlu Anda risaukan ya. Nyeri-nyeri sendi itu karena apa? Saraf Anda itu tegang ya, saraf Anda tegang. Dari mana ketegangan saraf Anda itu? Yaitu dari kecemasan yang Anda pikirkan. Jadi saraf tegang, akhirnya timbullah fisik Anda yang kedutan, yang pegel-pegel, yang nyeri sendi. Nah, itulah namanya psikosomatis. Nah, jadi saya ulangi lagi, psikosomatis itu adalah kondisi psikis, kondisi pikiran kita yang mempengaruhi, akhirnya mempengaruhi kepada raga kita. Nah, itulah psikosomatis. Jadi, ya sensasi apapun akan muncul karena dari ketegangan otak. Ya, capeknya otak itu raga menjadi capek. Gitu ya. Contohnya begini, Anda lelah bekerja dalam arti bekerja yang perlu pemikiran ya. Kerja mikir ya, konsep apa mikir. Otak Anda lelah, pasti badan Anda juga lelah. Tetapi kalau raga Anda lelah, pikiran itu belum tentu lelah, otak belum tentu lelah. Contohnya saya buktikan, Anda olahraga ya, olahraga dengan senang hati, olahraga sepak bola atau apa, waktu Anda sehat ya. Nah, raga Anda capek, saya yakin pikiran Anda tidak capek, pikiran Anda justru malah lebih fresh. Nah, itulah pengaruhnya pikiran kepada raga kita gitu. Oke. Terus yang ketujuh, kurangnya edukasi. Saya kurangnya edukasi apa sih itu psikosomatis anxiety. Karena apa? Saya tidak tahu kalau saya itu kena anxiety psikosomatis. Jadi saya tidak tahu. Saya hanya menebak-nebak sendiri, saya ini sakit jantung dan sebagainya. Padahal saya alami anxiety psikosomatis begitu. Nah, setelah dokter menyatakan, mendiagnosa saya anxiety psikosomatis, barulah saya mencari yaitu edukasi tentang apa psikosomatis itu di YouTube. Saya cari orang yang pernah terkena ini, asam lambung, anxiety psikosomatis, saya cari, dan rekan saya kebetulan ada ya yang sekarang salah satu dari
motivator saya juga, selain saya motivator dari orang lain ya, pokoknya banyaklah motivator saya, mentor saya selain dari YouTube juga ya, terutama YouTube-nya seorang dokter ahli spesialis kejiwaan begitu. Jadi ini adalah 7 yang utama ya. Sebenarnya banyak yang menghambat kesembuhan Anda begitu. Nah, itu yang 7 tadi Anda catat ya, jangan Anda lupakan. Nah, gitu. Biar apa? Biar Anda tidak larut dalam itu. Ya, sensasi yang Anda rasakan itu tidak apa-apa. Saya ulang lagi, sensasi itu apa yang diterima oleh panca indera kita ya. Sensasi itu. Yang berbahaya adalah persepsi kita dalam menyimpulkan sensasi itu. Misalkan Anda merasakan ini, sensasi apa, kelingan sempoyongan, tapi persepsi Anda sudah, wah ini kayaknya saya ini. Nah, itulah menjadikan sebuah psikis Anda menjadi akhirnya cemas, takut dan sebagainya gitu. Anda mendengar orang meninggal ya, mendengar saja ada orang meninggal. Nah, mendengar itu sensasi ya. Saya tekankan ya, sensasi itu apa yang diterima oleh panca indera. Mendengar sesuatu, berita duka, berita kematian, itu sensasi ya. Karena persepsi Anda sudah yang horor-horor, wah orang meninggal, jangan-jangan saya juga nanti akan, nah itulah, itu yang menyebabkan Anda juga makin terpuruk gitu ya. Dan yang lain lagi adalah jangan meramalkan sebuah mimpi ya, karena apa, orang anxiety psikosomatis itu biasanya mimpinya pasti yang buruk-buruk gitu. Oke, mungkin hanya itu saja, nanti akan saya keluarkan. Terus kenapa kok saya cepat bangkit dari anxiety psikosomatis itu, nanti tunggu video saya selanjutnya ya. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.